Shalom, anak-anak muda. Di waktu yang baik ini saya coba ngebahas hal yang sangat-sangat penting seputar balikan dengan mantan. Yes or no? Sebelum menjawab pertanyaan itu, maka ada beberapa pertimbangan yang coba saya bagikan. Nah, harapan saya apa yang coba saya bagikan ini dapat membantu serta memberkati teman-teman muda untuk bisa berpikir dengan bijak dan mengambil sebuah keputusan yang tegas. Bahan pertimbangan yang pertama sebelum balikan dengan mantan adalah pastikan kitanya dengan mantan masih saling mencintai. Artinya keduanya saling mencintai. Jangan sampai kamunya yang masih cinta sementara dia tidak, tapi dia pengen balikan sama kamu. Dia balikan sama kamu belum tentu karena dia masih cinta. Bisa jadi dia ingin memanfaatkan kamu. Bisa jadi dia ada motivasi yang lain, kita tidak tahu. So, sebelum balikan, cek dulu, pastikan dulu apakah dia benar-benar mencintaimu, atau dia ngajak balikan hanya untuk memanfaatkan kamunya. Itu penting banget supaya kita tidak dirugikan dan dikecewakan. Itu poin yang pertama. Pastikan kitanya dan dianya masih saling mencintai. Itu penting banget. Jadi kalau teman-teman belum bisa dapat kepastian apakah dia sungguh-sungguh mencintaimu, maka jangan pernah coba-coba untuk balikan. Ya. Kemudian yang kedua, balikan dengan mantan yes or no. Maka yang kedua adalah pastikan sebelum balikan dengan mantan, pastikan kamunya dan dianya keduanya masih sama-sama jomblo. Jangan sampai kamu menerima dia kembali tapi ternyata dia udah punya pacar yang lain selain kamu. Ada yang begitu. Balikan dengan mantannya, ternyata mantannya ini udah punya cewek yang lain atau punya cowok yang lain. Nah, kenapa dia nggak tahu? Ya bisa jadi karena terburu-buru, bisa jadi karena tidak mempelajari mantannya ini, atau tidak kurang hati-hati. So, pastikan kitanya ataupun si mantan keduanya masih jomblo. Kalau dia ada dekat dengan orang lain, saran saya jangan cepat-cepat kembali. Pastikan jangan sampai dia dekat tapi hatinya sama itu orang. Kita yang dirugikan. So, itu yang kedua, kitanya dan si mantan keduanya masih jomblo. Yang ketiga, balikan dengan mantan yes or no. Maka pertimbangan yang ketiga adalah sudahkah ada perubahan yang jelas dengan si mantan. Artinya begini, dulu alasan kalian putus karena dia pemarah. Contoh, dulu alasan kalian putus karena dia suka bohong. Dulu alasan kalian putus karena dia tebar pesona. Nah, sekarang dia ngajak balikan. Kira-kira teman-teman, alasan dulu kalian putus, kira-kira si mantan ini sudah berubah enggak? Jangan sampai kalian jadian lagi, masih bohong lagi, masih pemarah lagi, masih tebar pesona lagi. Nah, ini yang penting untuk kita perhatikan. Saya dapati ada orang-orang yang demikian. Balikan dengan mantannya, tapi tidak ada perubahan apa-apa. Hubungannya sama seperti dulu.
buang-buang waktu, dan dikecewakan lagi. So, pastikan dulu dia berubah. Jadi artinya butuh proses pengenalan lagi, apakah dia berubah atau tidak. Itu jadi catatan yang penting. Nah, kemudian yang keempat ini hal yang juga sangat penting. Balikan dengan mantan menjadi bahan pertimbangan adalah apakah si mantan sudah benar-benar dewasa. Tapi dia, Kak, udah umur 30-an ke atas. Dewasa tidak ada hubungannya dengan umur. Dewasa itu sikap hidup, respon dalam kehidupan. Itulah artinya kedewasaan. Nah, jadi kalau dulu kalian putus karena sifatnya yang masih kekanak-kanakan, contohnya egois, cuek, mementingkan diri sendiri, masih suka main-main. Nah, kalau dulu ini alasanmu putus sama si mantan, nah, menjadi pertanyaan, apakah ini masih sama? Ya, masih sama. Nah, dari mana kita tahu masih sama apa tidak? Nah, waktu dia mau ngajak balikan, coba kenali dulu. Setelah kenali kembali, ternyata masih cuek seperti yang dulu, masih egois, maka dia masih kekanak-kanakan. Jadi yang keempat ini sangat penting, yaitu pastikan mantanmu sudah benar-benar dewasa dalam bersikap. Nah, dewasa itu bagaimana? Bertanggung jawab, berkomitmen, bekerja, serius. Itu bagian daripada orang yang dewasa. Tapi kalau teman-teman dapati dia masih seperti yang dulu, pesan saya, jangan balikan, supaya engkau tidak dirugikan dan kemudian menjadi buang-buang waktu. Nah, kemudian yang kelima, balikan dengan mantan, yes or no. Maka bahan pertimbangan yang kelima adalah pastikan juga, ini juga hal penting, pastikan baik orang tuanya kamu ataupun orang tuanya dia memberikan restu. Karena saya percaya firman Tuhan berkata, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut usiamu dan bahagia. Jadi kalau teman-teman mau bahagia, tidak ada cara lain, restu dari orang tua itu sangat-sangat penting. Jadi kalau mantan ngajak balikan, maka cek kembali apakah orang tua si mantan ataupun orang tua kamu sudah memberikan restu apa tidak. Kalau tetap tidak memberikan restu, maka sebaiknya ada dua hal yang perlu dikerjakan. Yang pertama, berusaha dan berdoa, tapi tentukan waktunya. Atau yang kedua, jangan dilanjutkan. Ya, jangan dilanjutkan, sebab restu orang tua sangat-sangat penting. Itu yang kelima. Nah, kemudian yang keenam, balikan dengan mantan, yes or no. Maka yang keenam adalah pastikan seiman dan seamen. Ada orang seiman, sama-sama contoh Kristen, sama-sama contoh Buddha, sama-sama contoh Katolik, sama-sama contoh Muslim. Ada orang sama-sama seiman, seagama, tapi tidak seamin. Ya, jadi pentingnya seiman dan seamin. Itu penting sekali, karena kalau cuman seiman tapi tidak seamin, ya repot. Karena firman Tuhan bilang kita dijadikan Tuhan dengan seseorang yang sepadan. Hendaklah kamu menjadi pasangan yang sepadan. Sepadan itu seperti apa? Sepadan itu artinya saling mengasihi,
saling menolong, saling menguatkan, saling memotivasi, apalagi saling memberi semangat, saling mendoakan. Ada banyak, pokoknya dia saling, yang tujuannya adalah untuk membangun. Jadi kalau tidak seiman, ya jelas saran saya, kalau tidak seiman, sebaiknya jangan dilanjutkan. Sebab firman Tuhan bilang, persamaan apakah antara terang dan gelap? Persamaan apakah antara orang percaya dengan orang yang tidak percaya? Jadi janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Artinya jangan. Jadi kalau tidak seiman, kemudian mantan ngajak balikan, sebaiknya jangan. Kalau dia seiman ngajak balikan tapi tidak seamen, itu juga tidak sepadan, sebaiknya juga jangan. Jadi itu penting banget. Jangan ngomong tapi kita bisa menangkan untuk Tuhan, tapi dia janji nanti dia akan pindah ke kepercayaan kita. Tidak ada jaminan apapun untuk kemudian dia pindah kepada kepercayaanmu. Ingat, jangan gegabah dan jangan langgar firman Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang jangan. Ya, jadi pastikan seiman dan seamen. Artinya sepadan, saling mengasihi, saling mendukung, dan saling memberi semangat, dan yang lain-lain. Nah, kemudian yang ketujuh, balikan dengan mantan, yes or no. Maka yang ketujuh, bahan pertimbangannya adalah pastikan kamunya ataupun dianya, artinya keduanya sudah penuh. Artinya bukan lagi untuk mengisi. Maksudnya bagaimana sih sudah penuh? Artinya gini, kita berpacaran bukan untuk memuaskan hasrat kita. Kita berpacaran bukan untuk dia mengisi kekosongan kita. Kita berpacaran bukan untuk dia mengisi kesepian kita, bukan. Kita berpacaran memang karena kita sudah penuh, sudah ada sukacita di hati kita. Kita tidak kesepian, kita tidak merasa sendiri. Enggak, kita sudah penuh, baru kemudian kita berpacaran atau kembali atau balikan. Karena kalau mau mengharapkan manusia mengisi kesepian kita, mengisi kesendirian kita, kita akan kecewa. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Manusia itu penuh dengan kekurangan. So, pastikan mantanmu ketika ingin ngajak balikan, pastikan bukan karena dia kesepian, bukan karena dia merasa kosong. Karena kalau kamu balikan dengan dia merasa kesepian, maka dia akan menuntut banyak hal ke kamu yang akan buat kamu jadi beban moral yang harus kamu penuhi ke dia. Itu akan mengecewakan. Ingat sekali lagi, tidak ada seorang manusia pun yang bisa memenuhi kebutuhan kekosongan hati seseorang selain Tuhan. Ya, itu yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, balikan dengan mantan, yes or no. Maka yang kedelapan adalah pastikan mantanmu memiliki perencanaan dan tujuan hidup yang jelas. Kalau dulu kalian putus karena dia tidak jelas, tidak tahu kapan menikah, tidak tahu kerjanya apa, malas, dan tidak punya tujuan hidup, ditanya cita-citanya nggak jelas, ditanya mimpinya juga nggak jelas. Nah, kalau dia ngajak balikan dan tetap kelakuannya seperti itu, tidak jelas, maka jangan balikan. Ya, tapi kalau ada perubahan, itu jadi bahan pertimbangan. Nah, yang terakhir, sebelum balikan dengan mantan, maka bahan pertimbangannya adalah pastikan si mantan dia mengasihi Tuhan dan dia dekat dengan Tuhan. Tujuannya apa? Supaya kalau dia mengasihi Tuhan, maka dipastikan dia mengasihimu. Kalau dia mengutamakan Tuhan, maka dipastikan dia akan mengasihimu. Itu sangat-sangat penting. So, ada beberapa poin anak-anak muda yang menjadi bahan pertimbangan sebelum balikan dengan
mantan. Ini yang boleh saya bagikan, dan saya berdoa ini bisa memberkatimu teman-teman muda, sehingga engkau tidak dirugikan, dan kemudian supaya engkau mendapatkan pasangan yang terbaik. Tetap semangat, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.